Di antara sekian orang yang pernah menduduki kursi kepresidenan Indonesia, ada satu sosok yang menarik dan beda dari yang lain, yaitu Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah Presiden Indonesia keempat. Beliau merupakan keturunan dari seorang ulama terkenal, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Gus Dur memang memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh presiden-presiden sebelum atau setelahnya. Selain humoris dan bersahaja, sifatnya yang sering dirindukan banyak orang adalah Gus Dur seringkali tertidur tak kenal tempat. Tapi di sini kita akan membahas tentang hal yang lain, yaitu tentang 11 prediksi Gus Dur yang menjadi kenyataan. 1. Prediksi Jokowi menjadi presiden. Nah, kalau prediksi ini sudah terbukti sekarang dan telah menjadi kenyataan. Kalau Joko Widodo kini menjadi Presiden Indonesia, bahkan menjabat sampai 2 periode. Prediksi Gus Dur ini terjadi pada 8 Agustus 2006, yang pada saat itu Gus Dur sedang mampir ke rumah dinas Wali Kota Solo, yang pada saat itu Jokowi baru menjabat sebagai Wali Kota Solo selama 6 bulan. Dalam perbincangannya, Gus Dur berkata, "Siapa yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden." Pada saat itu, Pak Jokowi menanggapinya hanya dengan senyum-senyum saja, karena tidak ada gambaran sedikit pun untuknya menjadi presiden pada kala itu. Tapi ternyata, 8 tahun setelahnya, apa yang dikatakan Gus Dur menjadi kenyataan, di mana Pak Jokowi terpilih menjadi presiden di pemilu tahun 2014. 2. Prediksi lengsernya Soeharto. Ini adalah salah satu prediksi Gus Dur yang paling fenomenal. Bagaimana beliau memprediksi tentang lengsernya jabatan Presiden Soeharto. Kisah ini diceritakan oleh seorang tokoh Islam Indonesia, yaitu Kiai Haji Bukhari Masruri. Kiai Haji Bukhari mengatakan, 11 bulan sebelum Soeharto jatuh, saya, Gus Dur, Mustafa Zuhad, Toha, pengurus NU Jogja membicarakan berbagai masalah. Tapi, tiba-tiba Gus Dur bilang dalam bahasa Jawa, "Wis, ra usah ngerembuk kuwi, Pak Harto sedelo meneh jatuh." Artinya, sudah, tak usah bicarakan itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh. Waktu itu mereka tidak terlalu menanggapi perkataan Gus Dur, karena pada kala itu, Soeharto memiliki kekuatan yang sangat kuat, baik dari kekuasaan militer, politik, dan ekonomi, yang bisa dikatakan mustahil untuk melengsarkan Soeharto dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia saat itu. Tapi kenyataannya, apa yang dikatakan Gus Dur benar-benar terjadi. 1 tahun setelah perkataan Gus Dur itu, lengserlah Soeharto akibat pergerakan rakyat Indonesia yang luar biasa. 3. DPR seperti taman kanak-kanak. Kejadian ini terjadi ketika Gus Dur dimintai pertanggungjawabannya oleh DPR. Kala itu terjadi pada tahun 2001, di depan para anggota DPR, Gus Dur dengan beraninya mengatakan secara lantang, DPR seperti taman kanak-kanak. Pernyataan dari Gus Dur ini memunculkan reaksi yang beragam. Ada yang marah, bahkan ada yang menilai Gus Dur gila dan asal bicara. Tak lama setelah Gus Dur lengser, roda pemerintahan terus berjalan. Ternyata DPR baru kemudian menunjukkan tingkah polanya mirip taman kanak-kanak dengan peristiwa nyaris saling pukul dalam sidang paripurna di DPR. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan lain yang mencerminkan kekanak-kanakannya, mulai dari sering jalan-jalan, tidur di waktu rapat penting, dan lain-lain. Meskipun Gus Dur telah mengatakan hal kontroversial tersebut, Gus Dur mengakui bahwa dirinya menyesal kalau sudah mengatakan hal itu. Kiai Haji Maman Imanul Haq Fakih, atau yang akrab dipanggil Kang Maman, di satu kesempatan pernah berbincang-bincang santai dengan Gus Dur. Waktu itu, Gus Dur mengatakan, "Saya menyesal menyamakan DPR dengan taman kanak-kanak." Kang Maman spontan menanggapi, "Kenapa? Karena itu lembaga negara ya Gus?" Gus Dur menjawab, "Bukan karena itu. Saya merasa berdosa telah meremehkan anak-anak yang suci, cerdas, dan kreatif, dengan anggota DPR yang kotor dan kreatif mencari celah untuk mendapatkan uang." Gimana menurut kalian? Terbukti nggak perkataan Gus Dur tentang DPR ini? 4. Prediksi menjadi presiden. Entah ini adalah sebuah optimisme atau memang Gus Dur bisa membaca masa depan.
Prediksi Gus Dur ini berawal dari cerita perbincangannya Gus Dur dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ceritanya, pada suatu hari, Luhut bertemu dengan Gus Dur saat Luhut hendak berangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Singapura. Dan tiba-tiba Gus Dur berkata, "Luhut tidak perlu menjadi duta besar, karena sebentar lagi saya akan menjadi presiden. Ini kiai saya ada 9, ada 1 dari Lampung. Saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden." Nah, Opung Luhut pun pada saat itu tidak terlalu menanggapi pernyataan Gus Dur tersebut, karena mengira kalau Gus Dur sedang bercanda, dan Luhut tetap berangkat terbang ke Singapura untuk menjadi duta besar. Tapi nggak disangka-sangka, Luhut pun kaget ternyata nama Gus Dur ada di dalam kandidat-kandidat presiden di pemilu tahun 1999. Dan benar saja, hasilnya Gus Dur terpilih menjadi presiden di tahun 1999.